Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan membahas film Attack on Titan Part 2 yang rilis pada tahun 2015. Sangat dianjurkan bagi kalian untuk menonton part pertamanya terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi ya. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan menceritakan kisah masa kecil Eren di masa lalu. Saat masih kecil, Eren sempat disuntikan semacam serum oleh ayahnya yang bernama Grisha. Serum itu diketahui sebagai penyebab perubahan tubuh Eren menjadi Titan. Pada masa itu, ayah Eren adalah seorang buron karena suatu hal. Sampai pada akhirnya ayah Eren tertangkap dan akhirnya dibunuh bersama dengan ibu Eren yang bernama Carla. Beruntung Eren berhasil diselamatkan oleh Souda. Terlihat jika yang membunuh orang tua Eren adalah Jenderal Kubal. Adegan lalu beralih ke masa kini. Eren yang sudah diketahui bisa berubah wujud menjadi Titan langsung diikat dengan rantai besi. Jenderal Kubal merasa jika Eren sangat berbahaya bagi manusia dan meminta para anak buahnya untuk membunuh Eren. Tiba-tiba Armin muncul dan mencegah Jenderal Kubal membunuh Eren. Menurut Armin, walaupun Eren adalah Titan, tapi Eren ada di pihak manusia. Bahkan Eren adalah harapan terakhir umat manusia untuk dapat menambal lubang besar yang ada di dinding terluar. Mikasa juga menambahkan bahwa mereka pernah melihat sebuah rudal besar di dekat dinding. Rudal itu bisa digunakan oleh mereka untuk menghancurkan dinding bagian atas sehingga runtuhannya menambal dinding bagian bawah. Hal ini tentu sangat mudah dilakukan oleh Eren yang bisa berubah bentuk menjadi Titan. Bahkan Souda juga ikut membela Eren dan berpendapat jika Eren adalah senjata terkuat saat ini yang dimiliki oleh manusia. Belum selesai Souda menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja Jenderal Kubal langsung menembak Souda tepat di dadanya. Sebelum mati, Souda memberitahu Eren bahwa Jenderal Kubal lah yang telah membunuh orang tua Eren. Mendengar hal itu tentu membuat Eren menjadi sangat emosi dan sangat ingin menyerang Jenderal Kubal. Jenderal Kubal kembali menyuruh anak buahnya untuk cepat membunuh Eren. Namun tiba-tiba dari atas muncul seekor Titan yang aneh, yang mirip dengan Titan Eren namun memiliki kulit yang lebih keras. Titan ini dilindungi armor di sekujur tubuhnya. Titan ini langsung mengambil Eren dan mengamuk, membunuh semua pasukan yang menghalanginya. Namun anehnya, Titan ini tiba-tiba saja berhenti mengamuk setelah melihat Mikasa di depan matanya. Titan itu pun langsung pergi dari tempat itu sambil membawa Eren. Kejadian itu membuat Jenderal Kubal mati tertimpa dinding besar bersama dengan para anak buahnya. Para pasukan pengintai yang tersisa bersama dengan Mikasa akhirnya memutuskan untuk mengambil rudal besar di dekat dinding. Rudal besar itu akan diledakkan pada dinding bagian atas sehingga runtuhannya menambal dinding yang berlubang pada bagian bawah. Di sisi lain, kita diperlihatkan Eren yang baru sadarkan diri dan berada di suatu tempat yang sangat asing, di mana ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian dari Shikishima. Shikishima menjelaskan jika dirinya lah yang telah menyelamatkan Eren dari cengkraman armor Titan sebelumnya. Setelah itu, Shikishima mulai menjelaskan asal mula munculnya Titan, di mana dahulu kala beberapa ilmuwan bereksperimen menciptakan senjata biologis yang mampu merubah manusia biasa menjadi raksasa. Namun 100 tahun lalu, entah mengapa serum senjata biologis itu tersebar ke seluruh dunia. Hal ini membuat ribuan hingga jutaan manusia terinfeksi dan berubah menjadi Titan. Titan-Titan ini lalu menyerang para manusia hingga membuat para manusia menjadi hampir punah. Manusia yang selamat memutuskan membuat 3 lapis dinding dan berlindung di dalamnya dari serangan para Titan. Hingga suatu ketika sosok penguasa muncul dan membuat kepemerintahan di dalam dinding itu. Pemerintah mulai membuat berbagai macam aturan, namun aturan-aturan itu sangat merugikan penduduk yang ada di dalam dinding. Bahkan pemerintah tidak pernah ada keinginan agar para manusia dapat hidup bebas di luar dinding. Hal ini membuat para penduduk sangat kesal dan mulai ingin keluar dari dalam dinding untuk melihat situasi di luar dinding setelah 100 tahun lamanya.
Namun saat para militer yang dipimpin oleh Souda ingin keluar dari dinding pada awal Attack on Titan pertama, tiba-tiba saja ada serangan Titan hingga membuat dinding jebol. Para pasukan pengintai ditugaskan untuk menambal dinding adalah sebuah omong kosong, karena pemerintah tahu bahwa para pasukan pengintai tidak akan berhasil dan pasti akan mati oleh para Titan. Semua itu dilakukan oleh pemerintah agar para manusia menjadi semakin takut dan tidak ada keinginan untuk hidup bebas di luar dinding. Shikishima merasa jika musuh umat manusia bukanlah para Titan, melainkan para pemerintah yang telah mengurung mereka selama bertahun-tahun di dalam dinding. Shikishima merasa jika Eren adalah harapan terakhir para umat manusia dan membalas perbuatan pemerintah yang telah semena-mena. Hal ini tentu karena Eren memiliki kekuatan yang sangat besar ketika berubah menjadi Titan. Tidak hanya itu, Eren juga dapat mengendalikan dirinya saat berubah menjadi Titan dan tidak seperti Titan-Titan lainnya. Setelah menjelaskan itu semua, Shikishima langsung mengajak Eren menemui beberapa pasukannya. Ternyata selama ini Shikishima membuat sebuah pasukan pemberontak untuk menghancurkan para pemerintah. Terlihat jika pasukan pemberontak ini memiliki kelengkapan senjata yang sangat berbahaya. Shikishima mengajak Eren untuk berjuang bersama untuk melawan pemerintah dan berjuang untuk hidup bebas di luar dinding. Di sisi lain kita diperlihatkan pasukan pengintai yang tersisa akhirnya menemukan rudal besar tersebut. Mereka mengangkat rudal itu ke atas truk dan membawanya menuju dinding untuk diledakkan. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh pasukan pemberontak. Eren dan Shikishima pun muncul dan langsung menghampiri para pasukan pengintai. Shikishima menjelaskan jika dirinya ingin mengambil alih rudal yang mereka miliki untuk menyerang pemerintahan. Di mana Shikishima ini menggunakan rudal itu untuk menjebol dinding bagian dalam sehingga para Titan bisa masuk dan membunuh para pemerintah. Tentu rencana ini ditentang oleh Eren, karena rencana itu mengorbankan para manusia yang tidak bersalah di dalam dinding. Namun Shikishima tidak peduli akan hal itu. Bagi Shikishima, manusia harus bisa bertahan hidup oleh serangan Titan agar dapat hidup bebas di luar dinding. Akhirnya Eren memutuskan untuk menyerang Shikishima agar Shikishima tidak bisa melanjutkan rencananya. Namun ternyata Shikishima sangat mudah mengalahkan Eren hingga membuat Eren babak belur. Mikasa yang melihat itu mencoba menolong Eren. Namun Shikishima sangat marah dan langsung menghajar Mikasa. Armin yang sudah tidak tahan lagi langsung mengancam akan meledakkan rudal jika Shikishima masih terus menghajar Mikasa dan Eren. Para pasukan pengintai yang lain pun langsung menolong Eren dan Mikasa sambil membawa mereka ke dalam truk. Namun ternyata Shikishima tidak takut dengan ancaman Armin dan meminta para pasukan pemberontak untuk menembak Armin. Namun tiba-tiba salah satu pasukan pengintai yang bernama Sanagi menancapkan kabel ODMG-nya ke salah satu bangunan yang ada di belakang pasukan pemberontak. Sanagi menyuruh Armin dan pasukan pengintai lainnya pergi dari tempat itu, sementara dirinya akan berusaha menahan Shikishima dan pasukan pemberontak. Sanagi berusaha menarik bangunan itu agar bangunan roboh dan menimpa Shikishima dan pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak tentu tidak tinggal diam dan langsung menembaki Sanagi secara brutal. Di sisa kekuatannya, akhirnya Sanagi berhasil merobohkan bangunan itu dan menimpa para pasukan pemberontak. Hal itu membuat bahan-bahan peledak yang dimiliki oleh Shikishima meledak. Untungnya Armin dan para pasukan pengintai lainnya berhasil lolos dari ledakan besar itu. Namun tanpa disangka Shikishima juga lolos dari ledakan itu dan berhasil mengejar truk pasukan pengintai. Namun tiba-tiba Shikishima langsung menusuk jantungnya sendiri, dan terlihat jika Shikishima mulai berubah bentuk menjadi Armor Titan. Ternyata Armor Titan yang sebelumnya menangkap Eren adalah Shikishima itu sendiri. Para pasukan pengintai yang melihat hal itu langsung bersama-sama menyerang Shikishima. Hingga akhirnya Shikishima berhasil memukul Eren dengan sangat keras. Namun bukannya mati, Eren malah berubah wujud menjadi Titan. Akhirnya Eren dan Shikishima pun bertarung dengan wujud Titan. Pertarungan sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Eren hingga membuat Shikishima tidak mampu bangkit lagi. Eren pun langsung mengambil rudal itu dan membawanya untuk diletakkan di atas lubang. Eren mulai memanjat dinding sedangkan para pasukan pengintai lainnya mengikuti Eren menggunakan alat ODMG-nya.
Setelah meletakkan rudal itu di lokasi yang sudah ditentukan, tubuh Titan Eren mulai menguap. Eren kembali menjadi wujud manusia. Armin melakukan penyetelan pada rudal itu dan membuat rudal itu dapat meledak sekitar 3 menit dari sekarang. Namun saat mereka ingin kembali turun meninggalkan rudal itu, tiba-tiba saja muncul Jenderal Kubal yang ternyata masih hidup. Jenderal Kubal meminta para pasukan pengintai untuk menyerahkan Eren kepadanya. Namun dengan tegas Armin menolak hal itu dan meminta agar Jenderal Kubal untuk pergi meninggalkan mereka. Jenderal Kubal dengan santainya langsung menembak kaki Armin hingga membuat Armin tersungkur. Salah satu pasukan pengintai yang bernama Sasa yang melihat hal itu langsung memanah leher Jenderal Kubal berkali-kali. Namun bukannya mati, Jenderal Kubal malah berubah wujud menjadi Titan yang sangat besar. Titan itu adalah Titan raksasa, yang dimana 2 tahun lalu Titan raksasa itulah yang telah menjebol dinding raksasa. Ternyata perkataan si Kisima benar, bahwa pemerintah benar-benar tidak mau jika warganya keluar dari dalam dinding. Bahkan pemerintah sengaja menjebol dinding dan melakukan teror menggunakan Titan agar para penduduk ketakutan dan tidak mau keluar dari dalam dinding. Menyadari hal itu, para pasukan pengintai mulai menyerang Jenderal Kubal menggunakan alat ODMG. Namun pertarungan itu membuat salah satu pasukan pengintai mati terhantam pukulan keras Titan raksasa. Eren yang melihat hal itu sangat marah dan langsung menuju tengkuk dari Titan raksasa. Terlihat Eren berusaha keras menahan rasa panas ketika Titan raksasa itu mengeluarkan uap yang sangat panas dari dalam tubuhnya. Eren pun langsung membedah tengkuk Titan raksasa itu. Pembedahan itu membuat Eren berhasil melihat sosok Jenderal Kubal di dalam tengkuk Titan raksasa itu. Di saat Eren ingin membunuh Jenderal Kubal, tiba-tiba saja Jenderal Kubal mengetahuinya dan langsung menangkap Eren menggunakan wujud Titan raksasa. Saat Titan raksasa ingin membunuh Eren, tiba-tiba saja si Kisima dengan wujud armor Titan muncul dari bawah membawa rudal dan menancapkannya pada mulut Titan raksasa. Eren pun terjatuh dari genggaman Titan raksasa dan secara bersamaan, rudal itu meledak menghancurkan kepala Titan raksasa termasuk Jenderal Kubal di dalamnya. Tidak hanya itu, ledakan itu juga berhasil membunuh si Kisima dan menghancurkan dinding bagian atas sehingga menutup lubang dinding bagian bawah. Di akhir film kita diperlihatkan Eren dan Mikasa berada di atas dinding sambil melihat lautan yang sangat luas membentang di luar dinding. Eren berkata bahwa petualangan mereka saat ini justru baru saja dimulai. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!